Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PBS 6B yang beranggotakan Nova Triana dan Royhan Edi Setiawan akan mereview jurnal internasional dengan tema besar yaitu Analisis Laporan Keuangan Syariah Non-Bank. Jurnal yang pertama dengan judul yaitu Analysis Implementation of Accounting for Sharia Insurance Transaction and Presentation of Sharia Financial Statements, Study on the Sharia General Insurance Industry. Asuransi syariah adalah bisnis amanah. Salah satu syaratnya untuk mengembangkan kepercayaan adalah ketersediaan informasi itu meyakinkan pelanggan tentang kemampuan keuangan Islam institusi untuk mencapai tujuannya. Di antara yang penting sumber informasinya adalah laporan keuangan syariah lembaga keuangan yang disajikan sesuai dengan standar yang benar diterapkan untuk keuangan Islam institusi. Akuntansi transaksi asuransi syariah diterbitkan oleh DSAS atau Dewan Standar Akuntansi Syariah pada 21 April 2009. Dalam perkembangannya, DSAS menganggap perlunya revisi PSAK nomor 108 berdasarkan pertimbangan yang pertama, yaitu adanya perubahan ketentuan VAS untuk kontrak asuransi konvensional sebagaimana diatur dalam PSAK nomor 28, yaitu akuntansi kontrak asuransi kerugian. PSAK nomor 36 yaitu akuntansi kontrak asuransi jiwa, dan PSAK nomor 62 yaitu kontrak asuransi sebagai akibat dari konvergensi. SAK ke IFRS. Beberapa amandemen ketentuan di PSAK menjadi relevan untuk asuransi syariah kontrak yang diatur dalam PSAK nomor 108 tahun 2009, seperti pengakuan pendapatan iuran peserta, dana investasi peserta dengan menggunakan akad wakalah, pembentukan tunjangan teknis, uji kecukupan, penyelesaian teknis, dan pengungkapan terkait risiko. Yang kedua yaitu penambahan ketentuan asuransi syariah yang diterbitkan oleh DSN MUI Dewan Syariah Nasional sejak diterbitkan PSAK nomor 108 tahun 2009 seperti Fatwa nomor 81 DSN MUI _3 _2011 tentang tabaruk refunds for insurance peserta yang berhenti sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Yang ketiga adalah kebutuhan akan konsistensi dan penyesuaian ketentuan dalam PSAK nomor 108 tahun 2009 seperti tabaruk pengaturan dana dan dana investasi peserta baik menggunakan akad wakalah, pengakuan pendapatan ujrah entitas manajemen, saldo dana tabaruk, dan meminjamkan atau qard ke dana tabaruk. Asuransi syariah. Munculnya kebutuhan akan asuransi berawal dari gaya hidup masyarakat yang berubah dari sebelumnya berkelompok, saling membantu dan bekerja sama antar masyarakat menjadi individualis untuk kehidupan dan harta bendanya secara kolektif melalui lembaga-lembaga tertentu. Kegiatan keuangan dan bisnis merupakan salah satu kegiatan utama kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian dalam menjalankan bisnis dan keuangan kegiatan itu akan menyebabkan dua hal yang mungkin memberikan dua jenis hasil, yaitu keuntungan dan kerugian di masa depan. Oleh karena itu, manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha saat ini tidak dapat dijamin bahwa kegiatan tersebut akan memberikan manfaat. Dengan demikian, risiko merupakan komponen yang melekat dalam aktivitas bisnis dalam kehidupan manusia, sehingga Islam tidak mengenal aktivitas bisnis yang bebas risiko. Akuntansi syariah. Akuntansi Islam adalah teori untuk menjelaskan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara adil, bukan pelajaran tentang bagaimana akuntansi itu ada. Berkaitan dengan hal tersebut, Sata menjelaskan kemungkinan adanya akuntansi syariah, yaitu postulat standar penjelasan dan prinsip akuntansi yang menjelaskan segala sesuatu. Oleh karena itu, secara teoritis, akuntansi memiliki konsep, prinsip, dan tujuan Islam, dan semua hal tersebut
tersebut menyertainya. Aspek ekonomi, sosial, politik, ideologi, etika Islam, kehidupan dan keadilan Islam, serta hukum Islam. Transaksi syariah dibangun dengan paradigma dasar bahwa alam semesta dan makhluknya diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai-nilai ketuhanan yang menempatkan instrumen syariah dan moral sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah dari aktivitas bisnis. Demi kepraktisan akuntansi syariah dibentuklah Dewan Standar Akuntansi Syariah Indonesia atau DSAS. Acuan penyusunan laporan keuangan pada asuransi syariah adalah standar yang dikeluarkan DSAS IAI. Yang pertama, PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah. Yang ketiga, PSAK nomor 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, penerapan pengakuan pada PSAK nomor 108. Pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur dan kriteria pengakuan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah. Pos tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal. Berikut disajikan tabel pengakuan akuntansi transaksi asuransi syariah. Selain itu juga disajikan diagram penerapan pengakuan pada PSAK nomor 108. Dalam diagram lingkaran di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan pengakuan akuntansi syariah untuk transaksi asuransi syariah pada kategori diterapkan sepenuhnya pada 70%, kategori diterapkan sebagian pada 25%, dan kategori belum diterapkan pada 5%. Sehingga kecenderungan pengakuan akuntansi keuntungan untuk transaksi asuransi syariah sudah sesuai PSAK nomor 108, walaupun masih ada bagian yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Yang kedua adalah penerapan pengukuran PSAK nomor 108. Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Berikut merupakan tabel pengukuran akuntansi transaksi asuransi syariah. Selain itu juga disajikan diagram penerapan pengukuran PSAK nomor 108. Dalam lingkaran di atas telah menunjukkan bahwa pengukuran akuntansi untuk transaksi asuransi syariah dalam kategori diterapkan sepenuhnya sebesar 56%, kategori diterapkan sebagian besar 28%, dan kategori belum diterapkan sebesar 16%, sehingga memberikan kesimpulan bahwa kecenderungan pengakuan akuntansi untuk transaksi asuransi syariah adalah sesuai dengan PSAK nomor 108, meskipun masih ada bagian yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Selanjutnya yaitu penerapan penyajian PSAK nomor 108. Penyajian adalah untuk menetapkan cara pelaporan suatu unsur atau pos dalam suatu kumpulan laporan keuangan sehingga unsur atau pos tersebut cukup informatif. Berikut disajikan tabel penyajian akuntansi transaksi asuransi syariah, dan juga disajikan diagram penerapan penyajian PSAK nomor 108. Dalam diagram tersebut menjelaskan bahwa penyajian akuntansi transaksi asuransi syariah dalam kategori sepenuhnya diterapkan sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecenderungan penyajian akuntansi untuk transaksi asuransi syariah sudah sesuai dengan PSAK nomor 108. Selanjutnya yaitu penerapan pengungkapan PSAK nomor 108. Untuk dapat memperoleh kepercayaan dari pihak yang mengasuransikan harta bendanya, pengungkapan tersebut harus dipahami, dipercaya, relevan, dan transparan dari entitas asuransi. Pengakuan secara umum diartikan sebagai suatu konsep, metode, atau media tentang bagaimana informasi akuntansi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan entitas keuangan syariah.
Berikut merupakan tabel pengungkapan akuntansi transaksi asuransi syariah. Selain itu, disajikan juga diagram kecenderungan pengungkapan akuntansi untuk transaksi asuransi syariah. Nah, dalam diagram lingkaran tersebut menunjukkan bahwa penyajian akuntansi transaksi asuransi syariah dalam kategori sepenuhnya dilaksanakan sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecenderungan akun penyajian transaksi asuransi syariah telah sesuai dengan PSAK nomor 108. Selanjutnya adalah penerapan PSAK nomor 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Dalam PSAK nomor 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan, sehingga dapat diperbandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah yang lainnya. Dalam tabel 5, yaitu penerapan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian kecenderungan penerapan PSAK nomor 101 untuk menyajikan laporan keuangan syariah dapat digambarkan dalam diagram yang sudah disajikan. Nah, dalam diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa kategori sepenuhnya diterapkan pada 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecenderungan untuk aplikasi syariah laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 101. Kesimpulannya adalah yang pertama, penerapan akuntansi pengakuan transaksi asuransi syariah pada industri asuransi umum syariah adalah sesuai dengan PSAK nomor 108. Tetapi masih ada sebagian kecil yang belum sepenuhnya dilaksanakan karena kendala ketersediaan tenaga aktuaris dan data. Kemudian yang kedua adalah penerapan pengukuran akuntansi atas transaksi asuransi syariah di industri asuransi umum syariah sebagian besar sesuai dengan PSAK nomor 108, tapi masih ada sebagian kecil yang belum sepenuhnya dilaksanakan akibat kendala ketersediaan aktuaris dan personal data. Yang ketiga adalah penerapan penyajian akuntansi transaksi asuransi syariah pada industri asuransi umum syariah telah sesuai dengan PSAK nomor 108. Yang keempat adalah penerapan pengungkapan akuntansi untuk transaksi asuransi syariah telah mengikuti PSAK nomor 108. Yang kelima, penerapan PSAK nomor 101 yang menyajikan laporan keuangan syariah di industri asuransi umum syariah telah sesuai dengan PSAK nomor 101. Masuk pada pembahasan review jurnal kedua dengan judul Syariah Governance of Islamic Non-Bank Financial Institution in Malaysia a Conceptual, di mana untuk lebih rincinya dapat dilihat pada slide berikut. Lalu pada bagian pendahuluan di jurnal ini, yaitu penulis menjelaskan bahwa lembaga keuangan yang ada di Malaysia dibagi menjadi dua, yaitu lembaga perbankan dan non-perbankan. Isinya yaitu asuransi atau takaful, koperasi, pembiayaan mikro, pengelolaan dana, dan pegadaian. Di mana pada awal sejarahnya di Malaysia, lembaga paling tua itu berada pada lembaga non-bank. Berbeda dengan lembaga perbankan yang baru-baru saja, walaupun lembaga non-bank ini sudah berada dalam kurun waktu 50 tahun, namun untuk standar yang komprehensif yang masih dikeluarkan yaitu masih kalah jauh dengan pihak perbankan, di mana pihak perbankan mendapatkan standar dari AAOIFI dan IFSB. Lembaga non-perbankan di Malaysia. Kalau pada umumnya lembaga keuangan non-bank itu hanya melakukan penyedia kredit usaha kecil, berbeda di Malaysia, karena di Malaysia LKNBS ini ada yang bernama tabung haji, di mana tabung haji ini melakukan simpanan dari masyarakat. LKNB Syariah diawasi oleh BNB atau Bank Negara Malaysia dan juga memberikan arahan untuk tetap memitigasi risiko yang ada pada setiap lembaganya. Dan untuk syariah kerangka praktik pemerintahan di LKNB Syariah terdapat 3 bagian, yaitu ada leasing, insurance and takaful, dan unit invest fund. Kelola syariah di asuransi syariah. LKNB Syariah melakukan sistem keuangan menjadi lebih inklusif dan mudah diakses, terutama dalam penyediaan layanan keuangan untuk daerah pedesaan, membantu usaha kecil, hibah modal untuk perusahaan startup, dan lain-lain. Nah, untuk tata kelola syariah dalam pengelolaan dana syariah atau pasar modal syariah di Malaysia ini diatur oleh SAC atau SC, yaitu Security Commission. Oleh karena itu, Syariah Dewan Penasehat Komisi Keamanan bertanggung jawab memberikan nasihat tentang pasar modal syariah, aspek kepatuhan syariah yang ada di pasar modal,
Di sini tentu dilaporkan oleh SC atau Security Commission. Lalu untuk koperasi syariah di Malaysia diawasi oleh SKM atau Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Koperasi syariah komitenya dibentuk di tingkat nasional dan tidak adanya badan penasihat di tingkat nasional. Nah, tidak adanya badan penasihat di tingkat nasional ini bisa menarik risiko reputasi terutama mengenai kasus hukum pengadilan karena kurangnya bidang badan yang terpusat syariah. Tidak seperti perbankan syariah, asuransi syariah di mana BNM mengikat pengadilan dan arbitrase. Sedangkan dalam pegadaian syariah, pada penelitian jurnal ini menyimpulkan bahwa di pegadaian syariah di Malaysia tidak adanya layanan di bawah pengawasan BNM sehingga perlu adanya penasihat untuk memantau bisnis dan operasionalnya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan seperti pada slide berikut. Seperti itu kurang lebih yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.